Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Jumat 27 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami persiapkan, di antaranya korban banjir di Dompu, Nusa Tenggara Barat mulai terserang penyakit. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil minibus terjun ke jurang dan masuk ke genangan air sedalam 6 meter di ruas Jalan Ring Road Manado, Sulawesi Utara, Kamis malam. 2 penumpang dinyatakan hilang, sementara 5 korban lainnya termasuk sopir berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kejadian ini bermula ketika mobil minibus berwarna silver dengan nomor polisi DB2008 AT yang ditumpangi 7 pemuda asal Kelurahan Cermeh, Kecamatan Tuminting. Mereka jalan-jalan untuk silaturahmi merayakan Natal di rumah rekannya. Saat melintas di ruas Jalan Ring Road, mobil yang bermuatan 7 orang pemuda ini berusaha untuk mendahului mobil di depannya. Saat berusaha mendahului mobil di depannya, tak disengaja mobil yang hendak didahului tersebut kemudian oleng. Namun supir minibus tak dapat mengendalikan laju mobilnya. Hingga akhirnya mobil langsung terjun ke jurang sedalam 50 meter dan masuk ke genangan air sedalam 6 meter. 5 penumpang termasuk sang supir berhasil keluar dengan memecahkan kaca mobil, sehingga selamat hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Bayangkara. Namun 2 korban lainnya bernama Fernando dan Reza terjebak di dalam mobil. Kijang lagi di muka dia langsung masuk kemari ya? Langsung dia banting kanan tuh. Dia bunyi waktu jatuh sini? Oh, langsung bunyi kuat. Terus Bapak sempat lihat orang di dalam? Ya, lihat orang keluar, lompat semua. Lompat ke luar? Lain belum lompat di jalan, lain keluar dari sini, suruh di utang-utang ini kan. Ya, lompat. Bapak sempat menolong mereka, Pak? Ya, cuma ada yang kalian masih bagus, saya biar cuma mau cari itu di dalam. Yang di dalam sini? Iya. Tapi sudah masuk di air sini? Masuk di air, mas, nggak mampu napas lagi. Aparat kepolisian dari Polda Sulut, Polresta Manado, dan tim Basarnas yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelamatan dengan mencoba menyisir lokasi kejadian, serta melakukan penyelaman di daerah mobil. Namun situasi lokasi kejadian sangat berlumpur, sehingga petugas berinisiatif mengevakuasi terlebih dahulu mobil naas tersebut. Setelah kurang lebih 6 jam, akhirnya mobil minibus tersebut berhasil dievakuasi petugas dari dalam jurang. Namun 2 korban yang diduga berada di dalam mobil tidak ditemukan. Evakuasi rencananya akan kembali dilanjutkan pada Jumat 27 Desember 2013. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Amsadin melaporkan. Kita ke Dompu NTB pemirsa. Pasca banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, ratusan korban mulai terserang berbagai penyakit. Umumnya penyakit yang melanda warga adalah penyakit diare, gatal-gatal, dan sesak nafas. Pasca banjir bandang susulan yang terjadi di wilayah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, ratusan korban banjir mulai terserang berbagai penyakit seperti diare. Selain itu, warga juga banyak yang terserang penyakit gatal-gatal dan tak sedikit dari warga yang mulai menderita sesak nafas. Keluhan penyakit yang dirasakan korban banjir diantaranya adalah penyakit gatal-gatal, diare, dan sesak nafas. Keluhan masyarakat korban banjir gimana, Pak? Pegel-pegel, mungkin kecapean, nggak tidur segala macam. Ada sebagian mencret. Ada nggak penyakit gatal-gatal, Pak? Ada sebagian. Di Kabupaten Bima, ratusan warga yang menjadi korban banjir berebutan makanan nasi kotak yang dibagikan oleh para donatur. Semula pembagian makanan ini dilakukan secara teratur, namun karena warga terus berdatangan dan berdesakan, mengakibatkan banyak warga yang tidak kebagian karena nasi kotak banyak dirampas korban banjir yang sudah memperolehnya. Berarti tadi baru berupa makanan, Bu ya? Makanan sama mie itu aja. Belum ada bantuan selimut? Belum ada. Sementara itu puluhan warga Kelurahan Simpasai dan Kelurahan Kandai 2 Kecamatan Woja meminta bantuan uang kepada para pengguna jalan. Hasil bantuan tersebut kemudian diberikan kepada korban banjir lainnya yang kediamannya terbawa arus banjir. Dari NTB, Muhammad Aminullah melaporkan. Sementara itu hujan deras yang terjadi di Goa, Sulawesi Selatan dalam 2 hari terakhir ini
mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Selain itu, banjir setinggi hampir 1 meter juga merendam ratusan rumah penduduk di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam 2 hari terakhir, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terendam banjir. Kendaraan yang melintas bersusah payah melewati genangan air yang cukup tinggi ini. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok lantaran mesin motornya terendam air, sehingga pemilik kendaraan harus rela mendorong sepeda motornya ke tempat yang tidak tergenang banjir. Selain itu, banjir juga mengenangi ratusan rumah penduduk. Terdapat satu kompleks di Kabupaten Goa yang terendam banjir. Warga harus rela melihat air masuk dan menggenangi rumah mereka. Banjir setinggi hampir 1 meter tersebut mengakibatkan warga krisis air bersih, lantaran air bersih dari sumur bor yang sebagian warga gunakan juga ikut terendam banjir. Curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan terendam banjir. Warga terus tetap waspada, pasalnya curah hujan yang tinggi masih terjadi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Masih dari Sulawesi Selatan, pemirsa. Tim Basarnas Universitas Hasanuddin Makassar menurunkan tim kesehatan untuk mendukung dukungan kesehatan kepada warga swadaya Makassar, Sulawesi Selatan yang wilayahnya tergenang banjir. Selain itu, di posko tersebut telah dibangun dapur bersama untuk para pengungsi. Ratusan korban banjir di wilayah swadaya Kecamatan Antang, Makassar, Sulawesi Selatan yang saat ini ditampung di Masjid At-Thoyibah mulai mengeluhkan belum adanya perhatian dari pemerintah setempat di mana belum datangnya bantuan dari Pemda. Para korban banjir tersebut memohon uluran tangan pemerintah agar mereka diberi bantuan pakaian dan selimut sebab para pengungsi mengaku kedinginan tinggal di posko pengungsian. Menurut pengakuan salah satu warga, Astid, mereka meminta bantuan logistik seperti beras, telur, ikan, sayuran, dan gula pasir. Ini di lorong 2 bukan di sana. Lorong 2 sudah tergenang juga ya? Tergenang doa mau hampir 1 meter. Hampir 1,5 meter. Oh, sudah tinggi sekali ya? Tinggi karena nggak bisa lewat. Lewat. Oh, dekat kanan lah tak? Enggak. Ini sambungan belakang tapi saya di sini, saya sendiri yang dari sini. Jadi ada berapa keluarga mengungsi di sini, Bu? Ibu? Keluarga? 3. Ini anaknya masih berapa bulan? 6 bulan. Di mana banjir merendam ratusan rumah di kawasan swadaya Makassar setelah hujan deras mengguyur kota Makassar dalam 4 hari terakhir. Hingga Kamis sore, banjir setinggi 1 meter masih menggenangi rumah warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Partai Demokrat rilis kinerja akhir tahun. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.